Halo sobat konten media, bertemu kembali dengan saya Bung Pian dan juga Bung Aros di sini. Gimana kabarnya Bung? Sehat, Bung Pian? Sehat juga Bung. Siap. Ya oke, kali ini kita akan kembali lagi Bung membahas hasil pertandingan dari Liga Premier Inggris minggu ke-15. Untuk pertandingan yang pertama itu ada Wolverhampton melawan Brighton and Hove Albion. Skornya dimenangkan oleh tim tamu Brighton dengan 2-3. 2-3. Ya. Pencetak golnya siapa? Pencetak golnya yang pertama ada Adam Lallana dari Brighton di menit ke-10. Kemudian dibalas oleh Gonzalo Guedes Bung di menit ke-12. Kemudian Wolverhampton sempat unggul lewat Ruben Neves di menit ke-35 penalti Bung. Iya, penalti. Namun tim tamu justru mampu membalikan keadaan lewat Kaoru Mitoma di menit ke-44 dan juga Pascal Gross di menit ke-83 Bung. Iya. Oke, dan di laga ini Wolves ini sempat bermain dengan 10 pemain ya, Bung ya, setelah Nelson Semedo mendapatkan kartu merah. Dan tentu ini membuat posisi Wolverhampton masih berada di papan bawah di posisi ke-19. Sementara untuk Brighton menjaga asa untuk bermain di Liga Champions musim depan, karena dengan hasil kemenangan ini membuat Brighton naik ke peringkat 6. Kemudian ada lagi Bung, Nottingham Forest. Nottingham Forest ini bermain imbang ketika melawan Brentford dengan skor 2-2. Dan untuk pencetak golnya ini dari Nottingham ini sempat mencetak melalui Gibbs White di menit 20. Kemudian disamakan oleh Bryan Mbeumo di menit 45+3 melalui titik penalti. Brentford sempat membalikkan keadaan di babak kedua, tepatnya di menit ke-75 melalui Yoane Wissa. Sebelum akhirnya publik Nottingham ini diselamatkan melalui gol bunuh diri Jorgensen dari Brentford yang membuat skor akhirnya imbang 2-2. Dan untuk hasil ini tetap membuat Nottingham masih berada di papan bawah alias juru kunci di dasar klasemen. Sementara untuk Brentford saat ini berada di papan tengah Bung di peringkat 11. Seperti itu Bung. Kemudian ada lagi Bung, ini Manchester City melawan Fulham, berakhir dengan kemenangan Manchester City tuan rumah dengan skor 2-1. Untuk pencetak golnya siapa aja ini? Ini dramatis ya Bung ya, karena City kan sempat unggul di menit ke-17 melalui Julian Alvarez. Kemudian petaka ini sempat menghantui City ketika Joao Cancelo ini mendapat kartu merah di menit ke-26. Praktis bermain dengan 10 pemain. Dan kondisi ini mampu dimanfaatkan oleh Fulham dengan menyamakan kedudukan yang dicetak oleh Pereira di menit ke-28 melalui penalti. Dan kondisi 10 pemain ternyata mampu membuat City tetap tampil prima seperti itu. Terbukti Haaland ini kan sempat mencetak gol di menit ke-74 tetapi digagalkan oleh VAR. Dan ketika laga itu hampir berjalan imbang 1-1, ternyata City mendapatkan hadiah penalti setelah Kevin De Bruyne ini dilanggar di kotak terlarang. Dan alhasil Erling Haaland mampu mencetak gol di menit 90+5 di menit akhir, detik akhir, yang membuat City akhirnya menang melawan Fulham dengan skor 2-1. Dan ini tentu membuat City berada di posisi kedua, masih menjaga jarak dengan Arsenal. Sepertinya sempat naik ke posisi 1. Sempat naik ke posisi 1, tetapi tidak lama karena Arsenal kan bermain setelah City. Dan ini tentu juga membuat Fulham saat ini berada di posisi ke-9, turun Bung. Terus ada lagi Bung, ini laga antara Leeds melawan Bournemouth. Untuk kedudukan berakhir dengan kemenangan Leeds dengan skor 4-3. Wah, hujan gol ya Bung. Hujan gol ini Bung. Yang pencetak golnya yaitu ada Rodrigo dari Leeds di menit ke-3 melalui titik penalti Bung. Kemudian mampu dibalas oleh Tavernier di menit ke-7. Justru Bournemouth juga sempat unggul Bung lewat Philip Billing di menit ke-19 dan juga Dominic Solanke di menit ke-48. Jadi Bournemouth sempat unggul 3-1 itu. Berarti sempat tim tamu ini di atas angin ya Bung? Sempat di atas angin sebelum tim tuan rumah mampu memperkecil keadaan di menit ke-60 lewat Sam Greenwood dan juga Liam Cooper di menit ke-68. Kemudian sebelum Summerville mampu membuat Leeds unggul di menit ke-80. Lagi-lagi Summerville ya Bung ya. Summerville ini konsisten mencetak gol dan sering menjadi pahlawan kemenangan man of the match Leeds United Apalagi pekan kemarin kan juga menjadi pahlawan kemenangan ketika melawan Liverpool. Summerville mencetak gol di menit akhir. Lagi-lagi jadi pahlawan Bung. Luar biasa Summerville. Ada lagi Bung, ini pertandingan antara Everton melawan Leicester City.
yang dimenangkan oleh tim tamu Leicester City dengan skor 0-2. Dan untuk pencetak golnya dicetak melalui Yuri Tielemans melalui tendangan dari luar kotak penalti yang sangat ciamik seperti itu. Kemudian Leicester kembali menambah keunggulan melalui Harvey Barnes di menit ke-86. Dan kemenangan ini membuat Leicester saat ini berada di peringkat 14 papan tengah dan Everton ini berada di peringkat 16. Ya. Kemudian ada lagi nih Bung, big match antara tuan rumah Chelsea melawan Arsenal. Ini laga sempat berjalan alot ya. Sebelum Arsenal mampu mencetak gol di menit ke-63 lewat Gabriel Magalhaes, Bung. Melalui corner kick ya Bung hari ini. Oke, tentu ini membuat Arsenal masih berada di puncak lagi, Bung. Menyalip City kembali dengan jarak 2 poin lagi. Ini kejar-kejaran ya, Bung ya, seru ya, Bung. Sementara untuk Chelsea harus turun di peringkat 7 saat ini karena kalah. Kemudian ada lagi, Bung, West Ham United melawan Crystal Palace. Yang dimenangkan oleh tim tamu yaitu Crystal Palace dengan skor 1-2. Untuk pencetak golnya ini sebenarnya West Ham sempat unggul di menit ke-20 melalui Said Benrahma. Dan disamakan oleh Wilfried Zaha di menit ke-41 sebelum akhirnya Michael Olise ini menjadi pahlawan kemenangan Crystal Palace di menit 90+4. Dan kemenangan Palace ini sangat berharga karena sekarang berada di posisi 10 dan untuk West Ham masih tertahan di peringkat 15. Seperti itu, Bung. Ada lagi, Bung? Ada lagi nih Southampton, Bung, melawan Newcastle yang dimenangkan oleh tim tamu skor 1-4. Ini Newcastle tampil superior, Bung. Untuk pencetak golnya itu ada Miguel Almiron lagi-lagi mencetak gol di menit ke-35. Konsisten ya, Bung. Kemudian lewat Chris Wood di menit ke-58, terus Joseph Willock di menit ke-62. Kemudian Southampton sempat memperkecil gol lewat Roman Perot di menit ke-89. Namun Newcastle lagi-lagi mampu mencetak gol, Bung. Lewat Bruno Guimaraes di menit ke-91. Melalui dari tembakan luar kotak penalti ya, Bung ya, sangat luar biasa dan tentu ini mendongkrak Newcastle saat ini berada di posisi ketiga. Untuk Southampton masih tertahan di papan bawah yaitu di peringkat 18. Newcastle ini menarik karena berhasil menggeser Tottenham Hotspur yang kalah melawan Liverpool. Nah, untuk Tottenham ya, Bung ya. Ini kan Tottenham bermain di kandang. Tetapi sayangnya lagi-lagi seperti prediksi kita di minggu lalu, itu Liverpool kan memang diunggulkan menang dengan skor tipis. Karena rekor pertemuan pun berbicara bahwa Liverpool tidak pernah kalah melawan Tottenham dalam 10 laga terakhir. Nah, sekarang menjadi 11, Bung. Rekornya bertambah jadi 11. Untuk pencetak golnya diawali oleh Mohamed Salah di menit ke-11. Kemudian Liverpool sempat unggul 0-2 ketika Salah lagi-lagi mencetak gol memanfaatkan kesalahan atau blunder dari Eric Dier di menit ke-40. Nah, di babak kedua Harry Kane sempat memperkecil kedudukan di menit ke-70, tetapi hasil ini tidak berubah hingga wasit meniup peluit panjang yang membuat Tottenham akhirnya turun satu strip posisi 4. Sementara Liverpool naik satu strip di peringkat 8. Kemudian ada lagi, Bung, terakhir nih Manchester United bagaimana, Bung? Tuan rumah Aston Villa, Bung, dengan pelatih barunya Unai Emery mampu melibas tim tamu, Bung. Luar biasa. Skornya 3-1 untuk kemenangan Aston Villa. Ini debutnya Emery ya, Bung ya? Debutnya Emery. Bung, yang pertama ada Leon Bailey di menit ke-7, kemudian Lucas Digne dari free kick, Bung, di menit ke-11. Kemudian sempat Manchester United memperkecil kedudukan lewat bunuh diri dari pemain Aston Villa yaitu Jacob Ramsey di menit ke-45. Namun Jacob Ramsey mampu untuk menebus kesalahannya, Bung, di menit ke-69 dan juga mengunci kemenangan Aston Villa dengan skor 3-1. Ini debut yang luar biasa bagi Emery ya, Bung ya. Kita tahu Aston Villa yang kemarin sempat kalah itu saat ini menang lagi dan saat ini Aston Villa berada di posisi ke-13 agak naik sedikit, sementara MU masih tertahan di peringkat ke-5 dan ini sangat disayangkan karena tidak ada gol yang dicetak oleh pemain Manchester United. Seperti itu, Bung. Baik, itu tadi hasil pertandingan dari Liga Premier Inggris minggu ke-15. Jangan lupa like, komen, dan subscribe dan juga nyalakan lonceng notifikasinya. Dan jika kalian ingin mengikuti perkembangan terkini dari Kontenpedia, bisa mengunjungi website kami di www.kontenpedia.com. Kontenpedia, inspirasi anak muda Indonesia. Salam olahraga. Terima kasih, Bung. Sama-sama, Bung Piat.